Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita. Semoga yang sakit Allah cepat angkat penyakitnya. Semoga yang sehat semakin sehat. Semoga Allah juga memberikan keselamatan kepada kita, memberikan pertolongan dalam urusan kita, memudahkan urusan kita, mengabulkan doa-doa kita, memberikan kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar tematik SKI dan fikih ya. Kita mulai dari tematik, kemudian SKI Bapak jelaskan tentang letak Arab ya. Kebetulan kemarin yang sudah kita pelajari itu sama dengan buku yang baru ini ya. Kemudian di fikihnya itu kita nanti akan tugas ya, tugas pengetahuan di buku paketnya ya. Oke, kita mulai dari tematik dulu ya. Di tematik ini Bapak akan jelaskan tentang pertama daur hidup kata. Daur hidup itu kemarin siklus ya, siklus perputaran hidup pada katak ya. Kita mulai dari katak dulu ya. Kita mulai dari telur dulu. Nah, telur biasanya telur katak itu ada di mana? Ada di air. Katak itu tidak bertelur di darat. Katak itu mempunyai tempat ya, dua habitat ya. Bisa di darat, bisa di air. Nah, tapi kalau katak mau bertelur ya, mau berkembang biak dengan cara bertelur, dia bertelurnya di air gitu ya. Nah, bisa di sungai, bisa di sungai kecil gitu ya. Nah, kemudian telurnya itu bertahan sampai beberapa hari gitu ya, bisa 15 hari kurang lebih ya. Nah, setelah itu telurnya itu berubah menjadi berudu ya. Berudu itu semacam ikan ya, artinya telurnya itu menetas, kemudian telurnya itu keluar buntut ya. Nah, kalau pengen tahu berudu itu seperti apa, kalian perhatikan lele ya, lele yang sudah gede itu. Nah, bentuknya berudu itu hampir sama dengan lele atau hampir sama dengan ikan kecil ya. Kalau yang tidak tahu, Bapak pun dulu seperti itu ya, mengira bahwa berudu itu adalah anak ikan ya, anak ikan ya. Nah, Bapak ambil, ternyata sudah gedenya dia timbul kaki gitu ya. Nah, kemudian berudu ini nanti lama kelamaan akan keluar kaki. Nah, di sini ada, dia mempunyai kaki ya, kaki depan, kemudian kaki belakang. Nah, pada saat dia tumbuh ya, ekornya itu semakin mengecil ya, karena mengecilnya itu dipengaruhi oleh besarnya badannya. Semakin besar badannya, maka ekornya itu akan semakin mengecil. Nah, jadilah katak muda atau anak katak. Setelah itu dia tumbuh dewasa menjadi katak dewasa ya. Setelah itu dia melahirkan bertelur lagi gitu ya, berudu lagi, katak muda, katak dewasa lagi, sampai seperti itu ya. Nah, berikutnya kita masuk di daur hidup nyamuk ya. Nah, di buku paket kali itu sudah ada, ini pun sudah ada ya. Buka halaman berapa? Halaman 33 ya. Nah, daur hidup katak itu sudah ada di bukunya, hanya kalian perhatikan saja ya. Kemudian daur hidup nyamuk itu sebenarnya sudah ada juga, tidak usah kalian gambar ya, cukup kalian pahami saja ya perbedaannya, yaitu ini sama dengan yang digambar kalian ya, cuman ini menggunakan panah gitu ya, lebih jelas lagi. Nah, kita mulai dari X itu nyamuk, telur ya. Telur nyamuk seperti ini ya, agak panjang ya.
seperti kotorannya, itu namanya telur nyamuk ya. Nah, setelah itu telur nyamuknya itu menjadi larva atau jentik ya, yang biasanya di air lenggak-lenggok gitu ya. Nah, itu namanya jentik. Nah, setelah itu jentiknya itu membelah diri ya, membelah diri menjadi pupa ya, menjadi pupa, timbul ekor, timbul kaki gitu ya. Nah, setelah itu baru dia menjadi dewasa, keluar dari air bersamaan dengan sayapnya ya. Kemudian bertelur lagi, menjadi larva lagi, membelah diri lagi, setelah itu menjadi nyamuk lagi gitu ya. Nah, itu perputaran atau siklus atau daur hidupnya nyamuk ya. Berikutnya, ini gak usah kalian tulis ya, karena sudah ada di bukunya, cukup kalian pahami saja. Nah, berikutnya Bapak akan jelaskan tentang menghargai perbedaan ya. Setiap manusia itu mempunyai perbedaan pastilah ya. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang jerawatan, ada yang bersih, ada yang pinter, ada yang biasa-biasa saja gitu ya. Nah, setiap orang mempunyai perbedaan, baik itu perbedaan fisik maupun pengetahuan gitu ya. Jadi kita itu harus belajar menghargai perbedaan tersebut, karena perbedaan itu merupakan kekuasaan yang Allah berikan, tanda kekuasaan Allah. Kita wajib menghargai dan menghormati orang lain. Kita tetap harus menjaga ya, dan menjaga kebersamaan meskipun kita berbeda. Contohnya di kelas ada teman kita yang gendut. Nah, seumpama gendut gede, jangan dikatain gendut, itu tidak boleh ya, itu tidak baik ya. Contohnya teman kita yang ada yang hitam banget gitu ya, kayak orang sono ya. Nah, itu hitam banget kulitnya. Nah, kita katain arang, disebut arang gitu, itu tidak boleh, malah kalian akan menyakiti hati mereka ya. Kita tetap ya, contohnya mengajak bermain ya, kita tetap mengajak bermain ya, meskipun mereka berbeda dengan kita ya. Tidak mengejek ya, meskipun jawaban teman kita salah ya, namanya kita belajar gitu ya. Tetap kita tidak boleh mengejek ya. Tidak boleh mencela karya teman ya, meskipun gambar teman kita jelek, tidak boleh ya, karena memang kemampuan mereka sampai di situ ya. Hanya saja bagi kita yang mempunyai kemampuan kurang, kita harus gali tetap ya, harus tetap digali, harus tetap semangat ya. Jangan sampai kita mendek di situ, gambar Bapak semua menjelek, diledekin, Bapak itu tetap malas belajar, sama aja gitu ya. Nah, jika kalian itu gambarnya jelek, tulisannya jelek, harus semangat untuk berubah gitu ya. Jangan mentok di situ aja ya. Harus tetap ada rasa semangat ya, biar kalian tidak diledekin terus gitu ya. Nah, kemudian tidak boleh menghina karena fisiknya, contohnya karena pendek, jelek, hitam, nggak boleh ya. Tidak boleh mengejek nama orang tua juga ya, itu tidak boleh ya, yang biasakan ya. Sebenarnya sih dulu Bapak sama, karena Bapak gak tahu ya, akan tetapi karena Bapak sudah tahu, Bapak ajarkan ke kalian ya. Sekarang kalian tidak boleh, akan tetapi itu Bapak itu sebenarnya itu gak pernah menyebut nama orang tua ya. Cuman orang biasanya mereka itu ngatain orang tua Bapak ya. Nah, karena sering dikatain gitu sampai Bapak kesel, Bapak balas juga ya. Sebenarnya itu tidak boleh, itu tidak baik, itu jangan dicontoh. Itu berarti sifat buruk Bapak dulu ya, gak boleh. Meskipun kalian dikatain apa, udah jangan dibalas ya, gak boleh ya. Nah, sebenarnya Bapak itu jarang, gak pernah ngatain gitu, karena Bapak memang diajarkan seperti itu. Cuman kalau Bapak kesel kadang-kadang lupa Bapak gitu ya. Nah, jadi jangan kalian contoh ya sifat buruk Bapak ya, karena Bapak sekarang sudah berubah gitu ya.
Nah, tidak ngatain orang tua lagi. Kalian mulai dari sekarang kalian harus berubah ya. Harus membiasakan diri menahan diri gitu ya. Oke, nah ini poster buat besok. Nah sekarang ini gak ada tugas dulu, tugasnya ada di Vicky. Nah ini kalian gak usah tulis karena sudah ada. Nah yang kalian harus, buka halaman 5 SKI ya. Bapak akan jelaskan SKI di halaman 5 ya. Boleh kita buka halaman 5. Bapak akan menjelaskan tentang keadaan geografis. Kemarin Bapak sudah menjelaskan kehidupan sosial Arab, di mana Arab itu menyembah ini gitu ya, sudah Bapak jelaskan. Kemudian sifat baik dan buruknya sudah Bapak jelaskan kemarin. Sifat buruk kayaknya sudah, sifat baiknya kalau memang belum Bapak akan jelaskan minggu depan ya, bersamaan dengan kebudayaan. Nah sekarang Bapak akan menjelaskan tentang yang 5. Nah yang harus kalian perhatikan apa, karena ini merupakan istilah ya, tempat ya. Perhatikan, kalian garis bawahi keadaan alam Jazirah Arab itu. Garis bawahi yang pertama ada Tihamah, yang garis miring tuh yang di sini kalian cari ya. Nah kalian cari, Bapak akan bacakan, kalian garis bawahi. Biasanya ini muncul di soal ya, ditanyakan Tihamah itu apa, atau Tihamah itu apa ya. Tihamah itu ya wilayah Arab yang daerahnya itu sangat panas ya, dan berangin ya, itu ada di Tihamah ya. Arab itu memang panas ya, gurun banyak gurun di sana, panas, kemudian berangin, itu disebut dengan daerah Tihamah. Kemudian ada Hijaz. Di situ Hijaz itu berupa lembah ya, berupa lembah. Nah lembah atau celah-celah pegunungan itu namanya Hijaz. Nah di Arab itu banyak pegunungan ya, banyak kayak seperti bukit gitu, itu namanya Hijaz ya. Selanjutnya, nah kemudian di wilayah Hijaz itu ya, kalian harus tahu di wilayah Hijaz itu ada 2 kota suci, yaitu apa, Mekah dan Madinah ya. Di situ kalian garis bawahi. Kemudian air Zam-Zam. Nah air Zam-Zam itu kalian garis bawahi, itu merupakan air yang tidak pernah putus ya sampai sekarang. Tetap dari zaman dulu Nabi Ibrahim gitu ya, air itu tetap ada, tetap subur airnya ya, tidak akan pernah putus, karena memang itu kekuasaan Allah yang Allah berikan ya, perantara Nabi Ibrahim. Pada saat Nabi Ibrahim kakinya dihentak-hentakkan ke tanah gitu ya. Nah ada pendapat lain yang lain seperti itu. Kemudian ada Najd ya, Najd itu daratan yang tinggi ya. Daratan yang tinggi itu disebut dengan Najd ya. Di sini itu ada daratan Najd. Kemudian ada Al-Arud. Al-Arud itu garis bawah ya, Al-Arud. Al-Arud itu padang pasir yang sangat gersang ya, luas dan gersang, itu namanya atau tandus ya. Tandus itu hampir sama dengan gersang, itu disebut dengan Al-Arud ya. Jadi istilahnya itu ada Tihamah, Hijaz, Zam-Zam, air Zam-Zam, kemudian Najd, kemudian Al-Arud. Nah kemudian Bapak akan tambahkan itu namanya Oasis. Oasis itu daerah Arab yang di situ itu tidak putus air ya, tidak putus air. Di sana itu biasanya mereka gunakan untuk sebagai tempat beternak gitu ya, karena di situ itu cukup air gitu ya, daerahnya lumayan lembab. Itu namanya Oasis di situ ya. Di sini gak ada, Bapak tambahkan, kalian tambahkan juga Oasis ya. Oasis sama kayak air ya, kayak yang di sini tuh Oasis namanya. Itu saja untuk pembahasannya.
karena yang lainnya sudah, tinggal sifat buruk insyaallah minggu depan ya. Mudah-mudahan kita sehat bisa bertemu lagi. Nah, sekarang Bapak kita pindah ke fikih ya. Fikih itu Bapak akan kasih tugas. Silahkan kalian buka halaman 15. Kalian jawab di buku paket aja ya, di bawahnya ya. Halaman 15 poin B. Nah, poin B itu. Poin B nomor 11 kalian lingkari. Kemudian nomor 16 kalian lingkari. Kemudian nomor 17 kalian lingkari ya. Nah, 17, 11, 16, 17. Nah, kalian jawab di buku paketnya ya. Habis itu setelah itu kalian kirim ke Bapak ya. Catatannya apa Pak hari ini? Catatannya sepertinya gak ada ya catatannya ya, karena semuanya di buku paket. Tugasnya tinggal ini saja ya. Halaman 15 ini yang buku fikih ya. Ini fikih ya, fikih halaman 15. Kalian lingkari halaman nomor 11, 16, 17. Silahkan kalian kerjakan, kemudian di buku paket, kemudian dikirim ke Bapak ya. Oke, Bapak cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.